Kita ke jenis teks yang keempat, di articles and reports. Artikel itu ya kayak apa ya, artikel itulah ya, sama report, laporan. Teksnya yang ini soalnya nomor 1 dan 2 silakan dikerjakan dulu 2 menit terus kita bahas. Oke, kita bahas number 1. What is the good news? Apa ini jawabnya? Good news-nya yang sesuai dengan teks yang tadi yang mana? Yang good news ini yang mana? Yang sesuai dengan yang ini. Many new jobs were created last month. Unemployment has gone down by 9%. Hourly wages increased by more than $10. Companies are creating more businesses. Yang mana? Good news-nya di sini. The economy created more jobs with addition of 106,000 jobs last month. Companies did even better with business, adding close to 151,025. The average hourly wage increased by 8 euros. Yang mana nih? Yang good news yang sesuai ini yang mana? Yang apa? Many new jobs. Many new jobs were created. Ya, betul yang A. Di sini di poin yang pertama, created more jobs with the addition of ada 106.000 jobs bulan lalu. Ada tambahan. Ya, betul yang E. Number 1, betul yang E. Many new jobs were created last month. Next, number 2. What is the bad news? Kalau bad newsnya apa? Yang sesuai dengan ini. Yang mana nih? There are still almost 14 million people unemployed. The unemployment rate is hovering at just below. Hovering itu mendekati. Yang mana nih? Jawabnya. Tadi teksnya approximately 60% of Americans need a job. There are more than 14 million retirees. Many people are still unemployed. The unemployed rate is currently over. Yang mana ini? Yang C, Pak. Yang C. Many people are still unemployed. Ini gimana nih saya ngapusnya? Kok mencoret-coret kertas saya kamu? Mana saya? Jadi kamu hapus bisa nggak sih? Kamu nyoret-nyoret kertas saya. Oh, pakai annotate ini. Bentar. Pakai ya. Listing, reporting. Betul yang apa tadi? C ya. Many people are still unemployed. Karena di bad news-nya disebutkan the unemployment rate is there are still almost 14 million, banyak sekali ya. Angka penganggurannya mendekati 9%. Ya, dari many people are still unemployed, yang sih betul. Oke, kita ke teks berikutnya. Yang ini, assessing the financial health of a company. Silakan dikerjakan dulu, soalnya ada 2, nomor 3 dan 4. Silakan dikerjakan, 2 menit lagi kita bahas. Oke, kita bahas number 3. Why should numbers be transposed into percentages? Mengapa angka-angka harus diubah menjadi bentuk persen, bentuk persentase atau bentuk persen? Kenapa kok angka dijadikan persen? Apa jawabnya? Yang C, Pak.
Yang C, coba kita lihat teksnya. Ini baris keempat ini ya. Next, take those numbers and express them as percentage rather than dollar. Jadi angka diubah jadi persen. This way, you can more easily identify trends and growth pattern. Dengan ini, kita akan lebih mudah mengidentifikasi kecenderungan dan pola pertumbuhan. Ya, berarti jawabannya yang C, to more easily compare them with, ya betul yang C. Supaya lebih mudah. Okay, next, number 4. For what purpose can you use the information gathered on a company? Untuk tujuan apa kita gunakan informasi yang kita peroleh dari perusahaan, tentang perusahaan. Tujuannya apa? Kalau kita sudah tahu informasi, oh perusahaan ini tuh gini, perusahaan yang ini gini, yang itu gitu. Tujuannya apa? Kalau kita sudah tahu data tentang perusahaan-perusahaan, terus kita bisa apa? Kalau Yang di teks, A ya Pak, untuk investasi itu. ya coba. Kalau di teks, kalimat terakhir ini, with this knowledge at your fingertips, it is easy to decide whether or not the company is profitable and worth investing. Ya, kalau kita tahu data perusahaan, kita tahu apakah perusahaan ini menguntungkan atau tidak, dan dengan demikian kita bisa putuskan untuk investasi atau enggak, gitu ya. Ya, betul yang apa tadi? E ya, to decide on the investment potential, untuk menentukan kemungkinan potensi investasi itu ya. Betul yang E. Oke, kita loncat ke teks yang terakhir dari jenis yang keempat. Teksnya ya teksnya yang ini berarti. Ya, ada dua ini. Teksnya yang ini, soalnya ada nomor 16 sampai 20 ada 5. Silakan dikerjakan dulu 5 menit, terus nanti kita bahas. Oke, kita bahas number 16. What will be on display at the convention? Apa yang akan dipamerkan? What will be on display? Ini yang dipamerkan apa? Nomor 16. Yang apa? Kemajuan teknologi. The latest technological advances in gadget. Kalau kita lihat teksnya, the much anticipated annual electronic convention is scheduled to start in only 2 weeks. The electronic show of the year will be attended by ini industry-leading companies showcasing the latest innovation in technological advances. Every gadget and gizmo that you, ya, betul yang E ya. The latest technological advances in gadget. Teknologi terakhir dari gadget ya, jadi HP, laptop gitu ya. Oke. 17. How many companies will be at the convention? Ada berapa perusahaan yang akan berpartisipasi dalam pameran itu? 17. Yang D, Pak, more than 2,000. Ya, ini ada angka cuma ini ya, over 2,000 booths ya. Every gadget and gizmo that you never knew you needed will be on display at the over lebih dari 2.000 booth atau stand lebih dari. Ya, betul yang D, more than 2,000. Next, 18. Where will the convention take place? Nah, di mana ini tempatnya? Ini Ya, as yang always. D, Pak. In Ya. Las Vegas. Ya, ini teksnya as always seperti biasa. Convention will be at Las Vegas Museum. Ya, di Las Vegas betul ya. Betul yang D, in Las Vegas. Next, 19. Why did the article mention Bartlett and Veratech?
Barley and Veratech ini yang they are partners in the computer business, they are rivals in the high-tech industry, they are two family-run operations, atau they are computer game system competitors. Yang mana ini 19? Di sini disebutkan Veratech sama Barley. Mulai kalimat yang kedua ini ya. Of the more than 2,000 booths, the Barley booth promises, dari 2.000 peserta pengisi stand, Barley ini menjanjikan yang banyak dicari orang-orang. Terus yang baris ke-6, the leading competitor Veratech, berarti saingan ini. Barley sama Veratech ini saingan. Will also be showing off their new tablet that they promise. Ini memproduksi tablet. Saingan berarti ya Barley sama Veratech. Berarti yang mana jawabnya? Why did the article mention Barley and Veratech? Yang B, Pak. Yang B ya. They are rivals. Mereka adalah rival atau saingan dalam industri teknologi tinggi. High tech. Next, 20. What problems has Veratech had? Veratech ada problem apa? Veratech itu punya problem apa? Yang mana yang jawabnya? 20, number 20. The latest tablet has been selling poorly. The screen has glitches. Their market share has been declining, atau dari computer has better technology. Yang mana? Number 20. Yang B atau yang C? The high-definition screen has glitches, atau yang C, their market share has been declining. Yang B atau yang C? Number 20. Glitches atau declining? Kalau kita lihat teksnya, dua kalimat terakhirnya. Veratech is also claiming to have solved the glitches in their last operating system. Jadi masalah glitches ini diklaim sudah selesai ya. Veratech juga mengklaim to have solved, telah menyelesaikan masalah glitches di OS-nya. Hopefully this will see the end. Harapannya ini mengakhiri masalah mereka dan stop their decline, dan menghentikan decline itu penurunan pasar penjualannya kan menurun. Nah, dengan masalah glitches yang sudah selesai ini, mudah-mudahan decline-nya juga berhenti, penurunannya juga berhenti. Berarti apa masalahnya, yang B atau yang C? Yang C berarti, Pak. Yang C ya, karena yang B sudah selesai, sudah bukan masalah lagi. Masalahnya yang C ini harapannya sudah akan segera berakhir penurunannya. Share market has been declining ini betul terjadi, tapi berharap mudah-mudahan sudah berakhir. Oke, jenis teks yang keempat sudah selesai. Kita ke jenis teks yang kelima, information. Teksnya yang ini, soalnya nomor 1 dan 2 dulu. Silakan dikerjakan 2 menit, terus kita bahas. Oke, kita bahas. Number 1, how much is a plate of pancakes with fresh fruit? Pancake sama fresh fruit, ada fresh fruitnya. Berapa harganya? Pancake sama fresh fruit. Ini yang kolom yang kanan, yang paling atas, waffles or pancakes ini ya. Berapa harganya? Ini ada hitung-hitungannya ya, kayak ada matematikanya itu. Tapi ya matematikanya ya nggak mungkin yang rumit-rumit, yang sederhana aja. Kalau cuma pancake aja kan $8.95. Kalau ditambah fresh fruitnya $2.95. Berarti berapa ini? 11.90. 11.90.
Ya, $11.90 ya. Berarti yang C ini ya jawabnya. Ya. Number 2, which of the following is not included in the lumberjack? Yang not lo ya. Kita lihat lumberjack, tapi yang nggak ada. Eggs, fruit, toast, meat, mana yang nggak ada di lumberjack? Yang fruit, Pak. Yang buah, Pak. Fruit. Fruit nggak ada ya. Ya, eggs ada. Tadi eggs, fruit, toast, meat. Eggs ada, toast ada. Meat-nya ada nggak? Meat itu daging ya, ada nggak? Ya, ini 4 slices of bacon. Nah, ini ada daging. 2 slices of ham, ini ada daging. Daging babi sih itu. Tapi ada daging. Yang nggak ada fruit, buah nggak ada. Ya, betul yang B berarti ya, yang not included. Oke, kita ke teks berikutnya. Yang ini. Soalnya ada 2, nomor 3 dan 4. Silahkan dikerjakan dulu 2 menit. Terus nanti kita bahas. Oke, kita bahas number 3. On what day is it least likely to rain? Least itu kecil, paling kecil ya. Likely itu kemungkinan. Kemungkinan kecil mana? Hari apa yang kemungkinan kecil? Kemungkinannya paling kecil terjadi hujan. Yang mana? Yang kemungkinan, kalau yang Sunday, Monday, Tuesday ini kan hujan, gambarnya aja ada hujannya. Yang Wednesday atau Thursday? Kemungkinannya yang paling kecil terjadi hujan. Apa ini? Yang Wednesday atau Thursday? Yang kemungkinan kecil terjadi hujan. Kemungkinannya paling kecil. Yang Thursday, Pak. Yang Thursday. Dari mana? Dari temperaturnya. Temperaturnya lebih tinggi, malah kalau panas itu kan malah terus hujan. Dari ini sebetulnya POP ini, probability of precipitation, kemungkinan hujannya itu 20% yang Wednesday. Berarti ini yang kecil. Berarti yang Wednesday bukan yang Thursday jawabnya. Kalau dilihat dari suhunya, ya kalau suhunya lebih tinggi itu kan malah kemungkinan besar hujan. Ya kalau panas itu kan terus hujan. Kalau tidak terlalu panas malah kemungkinan nggak hujan. Oke, number 4. What is true of Thursday? Apa yang benar tentang Thursday, hari Kamis? It will be colder than Tuesday, betul? Lebih dingin dari Selasa, ini yang Kamis. Lebih dingin dari Selasa, enggak ya, salah ya. There is a high chance of rain, ada kamu. Ya enggak tinggi sih. It will feel hotter than Monday, lebih panas dari Monday. Iya, Pak, yang itu. Oh iya, ya, betul ya. Karena ini suhunya 38, 32, 44. Ya, betul. Lebih panas dari Monday. Betul ya, sih ya. Oke, sekarang kita ke teks yang terakhir dari jenis teks yang kelima. Teksnya yang yang ini ya. Nomor 11 sampai nomor 15 dikerjakan dulu. 5 menit, terus kita bahas. Oke, kita bahas number 11. What can you find on the fairway? Apa nih? Yang di fairway. Yang di fairway loh ya. Ini ada fairway, beside fairway. Kodum, tapi ini beside. Make sure to check out the morning horse races the first morning. And so this use. During the fair, amusement land will be in full swing on the fairway. Ini yang on the fairway. With 5 different roller coasters and the spine tingling terror flight. Ini yang di fairway. Apa ini berarti?
Apa jawabnya? Bukan food vendors, gift and craft shops, bukan. Yang mana? Yang di Fairway? Tadi loh yang ini. During the fair, full swing on the fairway with 5 different roller coasters, spending terror flight. It's due out. Yang C kayaknya ya Pak. Berarti ini yang C. iya, amusement park rides, betul. Karena food vendors bukan, gift and craft shops juga bukan, horse races juga bukan. Betul yang C ya, amusement park rides. Next, number 12. Where can people buy something to eat? Wah, ini tentunya di yang makanan-makanan. Di mana orang bisa membeli makanan? Membeli sesuatu untuk dimakan. Gimana ini? Baris kedua nih. All that food at the famous food fair in the Arcodome. Di Arcodome. Berarti jawabannya yang C ya, in the Arcodome. Ya, C. 13. What day is Labor Day? Wah, ini sulit ini. Labor Day itu tanggal berapa? Ini teksnya yang kedua ini kan. Tanggal berapa? Tahu nggak? Pokoknya ada Labor Day. This year's fair runs from August 21st to Labor Day. Jadi ini berlangsung mulai tanggal 21 Agustus sampai Labor Day. Berarti terakhirnya itu Labor Day. Mulainya August 21st yang ini grand opening. Terus terakhirnya grand finalnya ini berarti Labor Day ini tanggal 6 September nih ya. 20 Agustus sampai 31 ini September 1. Nah, berarti 6 September ini. Berarti jawabannya Labor Day yang ini dia. Betul Iya apa Pak, salah? 6 September. Betul apa salah tadi jawabnya? Oke, number 14. How much is it for 2 adults, 1 senior, 2 teenagers, and 1 toddler? Wah, ini ngitung lagi. Sudah dihitung? Berapa jawabnya? Yang D bukan Pak, Yang D. 37. Coba kita lihat ini, 2 adults, 2 orang dewasa, 1 senior, senior itu lansia, 2 orang dewasa, 1 lansia, dan 2 remaja, dan 1 toddler. Toddler itu apa? Anak-anak. Ya, anak-anak atau bayi. Jadi 2 orang dewasa, 1 lansia, 2 remaja, 1 bayi. Coba kita lihat berapa jumlahnya. Ini tiketnya. 2 orang dewasa, $15 for adults. Berarti kalau 2, 30 ya. Terus seniorsnya ini 65 tahun lebih atau lansia. 7,50. Tadi 30 tambah 7,5 berarti 3750. Terus yang remaja umur 11 sampai 18 ini 7,50. Berarti kalau 2 15 ya. 37,5 tambah 15 52,5. Terus children under 10 free gratis. Nah, berarti itu 52,5. Berarti jawabannya yang C bukan yang D. Ya toh? Yang C. Oke, next 15. Which events will not take place during the day? Apa yang berlangsung not ya, not take place during the day, tidak berlangsung siang. Oh, berarti malam ini. Mana yang malam? Food fair, final parade, roller coaster atau horse races? Yang malam loh ya, yang bukan yang siang. Ini ada jamnya tuh nih. Yang malam itu yang PM itu ya. Coba kita lihat. Food fair. Fair.
Kalau yang berikutnya final parade. Final parade itu berarti grand final ini ya. Nah ini 7:30 PM, setengah 8 malam ini berarti. Berarti yang B ini jawabannya, final parade ini. Yang tidak siang. Oke, kita ke jenis tag yang ke-6, forms. Nomor 1 dan 2, silakan dikerjakan dulu 2 menit, terus nanti kita bahas. Oke, kita bahas number 1. What was not done during the day? Apa yang tidak loh ya? Apa ini jawabnya? Yang tidak, yang mana? Kalau yang E, any grocery shopping, ada nih yang yang di giving away clothes. Kalau giving away clothes yang ini ya, sort through clothes to give away to charity. Nah, ini tidak ditentang berarti tidak dilakukan. Ya, betul yang D, yang nggak ditentang ya. Number 2, what will probably not be for dinner? Nah, yang nggak ditentang yang mana? Yang apa? Yang apa? Kalau yang B, fried chicken ada, potatoes ada ya. Chicken ada, potatoes, tomato ada, tomato steamed brokoli ya. Betul, yang spaghetti sama saus ini yang nggak ditentang. Berarti yang A. Oke, next. Kita ke teks yang kedua, yang ini. Nomor 3 dan 4, silakan dikerjakan dulu 2 menit, terus nanti kita bahas. Oke, kita bahas number 3. What kind of company is office color? Apa ini? Yang C, Pak. Yang C, an office supply store. Ya, kalau kita lihat teksnya, barang-barangnya itu ada office chairs, kursi kantor, photocopy paper, kertas fotokopi, pens, ya. Ya, berarti office supplies, betul. Betul yang C, an office supply store. Number 4, how long does the customer have to pay this invoice? Berapa lama ya? Harus dibayar. Yang D. Yang di ya, ini di bawahnya, di bagian bawah itu ada please remit payment within 30 days. Jadi about a month, betul ya? 30 hari, sekitar 1 bulan. Oke, kita ke teks yang terakhir. Untuk jenis teks yang terakhir juga enggak. Yang ini ya, nomor 11 sampai 15, silahkan dikerjakan 5 menit. Oke, kita bahas number 11. Which part of the journey is the longest? Mana yang paling lama? A, B, C, or D? The longest. Yang paling lama yang mana? Yang C. C, from St. John to Puerto Rico. Ini kalau Florida ke Bahamas, setengah 11 sampai jam 2. Kira-kira 4 jam. Kalau Bahamas, jam 8 sampai jam, hampir jam 7 pagi ini. Lama banget. Yang ini jam 8 sampai jam itu malah jam 7. Ini jam 8 sampai jam 8. Ini yang terlama. Yang St. John ke Puerto Rico. Ya, betul yang C tadi ya. C, from St. John to Puerto Rico. Number 12, when does the ship usually travel between destinations? Kapan ini travelnya ini? Apakah in the early morning, pagi, during the day, siang, malam, atau mostly overnight, sepanjang malam sampai pagi? Yang mostly kebanyakan yang mana? Ini berangkatnya setengah 11 1. Ini malam ini ya, sampai sana pagi. Wah, berarti yang kebanyakan yang ini. Malam sampai tujuannya pagi. Berarti dapatnya apa? Yang C, Pak. Bukan malam. Ini perjalanannya between destinations, dari berangkat sampai tiba di tujuan itu yang di mostly overnight. Melewati malam. Kalau yang in the evening itu cuma malam aja. Kalau ini kebanyakan kan berangkat malam itu sampai di tujuan pagi, berarti mostly overnight.
13. How will you know the next day's information? Dari mana kita tahu informasi untuk hari berikutnya? Yang B, Pak. Apa itu? Ini yang poin yang keempat ya. Please refer to the daily newsletter for information on the next days. Jadi daily newsletter. Ya, betul yang B, from the daily newsletter. Number 14, what part of the boat has restricted access? Mana yang restricted, yang dibatasi? Yang nggak boleh masuk yang mana? Ini kalau di teksnya, poin yang kedua ini, crew decks are strictly off limits. Nah, ini berarti yang nggak boleh masuk itu yang crew decks. Berarti yang mana? A, B, C, or D? Yang D ya, the levels where the staff work. Ini crew deck itu. Yang 15, what will happen if you miss the boat? Apa yang terjadi kalau kita ketinggalan kapal? Apa ini? Jawabannya 15. Ini aturannya poin yang terakhir ini. Passengers are expected to be on board by departure time with no exception. Semua harus sudah berada di kapal pada waktu keberangkatan. If you miss the departure time, kalau ketinggalan, you will be personally responsible for meeting up. Harus ngurus sendiri, bertanggung jawab pada dirinya sendiri tentang meeting up at the next port of call. Harus dibandingkan. Ya, jadi harus ngurusi diri sendiri ya. Kalau telat ketinggalan, ya udah. Berarti yang mana? C. Yang C, you will have to arrange to reach next destination yourself. Harus ngurus sendiri sampai ke tujuan selanjutnya, tujuan berikutnya. Ya, dengan demikian untuk yang reading sudah selesai kita bahas. Selanjutnya setelah ini kita masuk ke materi listening.